Ini aku 1960 1906. manggo ke Tangga Inoso. Tangga Inoso me amato ke Lamarta kepala hunu ati jeni. Lamarata. Ya ihira to tinorung begitu tai tinorung. Perang bagi para kesatria adalah wujud paling akhir dari prinsip etika patriotik terhadap bentuk keserakahan manusia yang hendak memaksakan kekuasaannya. Hal inilah yang menyebabkan darah bersimbah di padang ilalang Pundombi Konawe sebagai bayaran leluhur terhadap kehendak kolonial imperialis dalam ekspansi pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1800-an kala itu. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni VOC yang sejatinya adalah embrio kapitalisme industrial, di mana perusahaan-perusahaan saham gabungan itu menebar teror militer ke seluruh penjuru Nusantara atas nama ekspansi ekonomi yang rapi namun picik. Petualangan-petualangan militer kolonial Belanda ke tempat-tempat asing berfungsi sebagai pengungkit untuk mengkonsentrasikan dana dalam jumlah yang besar di tangan orang-orang kaya dan memungkinkan investasi mereka keluar dari batasan-batasan yang biasanya menjadi ciri dari sistem produksi lokal. Demikian diungkapkan secara spesifik oleh Karl Marx pada volume 1 dalam buku Das Kapitalnya. Karl Marx sebagai bapak sosialisme itu telah menyumbang pisau analisis yang sangat tajam dari fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Ia menyebut tentang kolonialisme Indonesia beberapa kali dalam karya intelektualnya itu. Namun, bagian yang paling signifikan terdapat pada bagian awal bab tentang kelahiran kapitalisme industrial. Marx menyebut perbudakan kolonial dan depopulasi brutal wilayah-wilayah jajahan yang mengiringinya itu sebagai salah satu hubungan paling luar biasa dari pengkhianatan, penyuapan, pembantaian, dan ketidakadilan. Belanda melancarkan kampanye-kampanye militer dan perang dalam skala besar untuk memperluas cengkeramannya atas seluruh wilayah yang sekarang disebut Indonesia dengan menginvasi secara menyeluruh wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan. Hal itu tidak terkecuali di Sulawesi, di mana kesultanan dan kerajaan-kerajaan seperti Goa dan Bone digempur habis-habisan oleh ambisi predator mereka. Pada titik inilah sejarah heroisme laskar kerajaan Konawe dan rakyatnya dalam perang Pundombi bermula. Seusai berkecamuknya perang Goa tahun 1905 dan perang Bone kala itu, naskah perjanjian lama Belanda dengan para pengkhianat di Jazirah Tenggara Sulawesi ini yang pernah terjadi pada tahun 1885 menjadi alasan kolonial kembali melirik dan melancarkan politik adu domba mereka, tepatnya pada kerajaan Konawe. Perang terbuka digelar kerajaan Konawe menyambut luapan emosi kolonial Belanda yang gagal mengelabui. Dengan bambu runcing, 9 senapan, sejumlah meriam, dan parang tradisional Taau,
kerajaan, dan rakyat Konawe bersedia berkalang tanah asalkan tidak menjadi yang terjajah. Siasat itu bukan tanpa alasan, sebab bayaran nyawa adalah hal yang mutlak dilakukan kolonial jika bersikukuh melancarkan invasi begitu saja melalui perang yang frontal terhadap kerajaan Konawe. Kemegahan nilai yang dimiliki kerajaan Konawe telah berdiri kokoh sejak zaman kepemimpinan Wekoila. Prinsip-prinsip yang berkalungkan Kalosara menjadi pengikat sakral bagi kekuatan dan keutuhan wilayah Tongauna, Atoma, Abuki, Asaki, Nanomeeto, Sampara, dan Pondidaha. Karena itu pula, tak ada satupun rakyat mengakui keberadaan kekuasaan lain di dalamnya, tidak terkecuali kerajaan bentukan Belanda. Diplomasi, bujuk rayu, pecah belah, dan adu domba karenanya adalah senjata alternatif yang dianggap lebih ampuh bagi pihak kolonial dalam upaya merampas wilayah dan kedaulatan kerajaan Konawe. Demikian strategi itu dilancarkan hingga tahun perundingan pun tiba guna mengiring kerajaan Konawe bergabung dengan kerajaan bentukan kolonial. Bertempat di Bandara Molawe tahun 1909, upaya awal bujuk rayu kolonial Belanda melalui kaki tangannya berhasil mendatangkan penggawa Una dan rombongan laskar dari kerajaan Konawe hadir untuk melakukan perundingan di atas kapal milik kolonial Belanda. Ialah Punggawa Watukila yang bergelar Punggawa Una itu yang dikenal sebagai pemimpin kerajaan Konawe yang tegas dan anti terhadap imperialisme, berani berhadapan langsung dengan komplotan kolonial Belanda tanpa sedikit pun merasakan ketakutan. Hal itu dibuktikan dari gagalnya siasat Belanda membujuk Punggawa Watukila agar menyepakati Zaksen Molawe atau Perjanjian Molawe dan bekerja sama tanpa adanya perang. Kerajaan Konawe dalam perundingan saat itu bersikukuh memilih perang ketimbang di tanah sendiri menjadi terbuang. Sementara siap siaga rakyat Konawe telah lagi berlaku sebelumnya, di mana dukungan demi dukungan terus mengalir dari seluruh penjuru wilayah kekuasaan kerajaan Konawe dalam bentuk pengiriman laskar-laskar Tamalaki. Tanah penghidupan dan tumpah darah tak sedikit pun boleh dijajah, karenanya tak ada kata menyerah. Adalah Laanggolo dan Laamboasa yang kemudian didaulat sebagai panglima perang sekembalinya Punggawa Watukila dari Molawe untuk menghadapi perang terbuka. Lantas, siapakah Sindaliwu yang memimpin laskar meriam kerajaan Konawe, dan di mana pasukan khususnya ditempatkan dalam menghadang iring-iringan pasukan kolonial